Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan kegiatan rutinitas kita, yaitu sholat subuh berjamaah di pagi hari. Karena rawannya kejahatan, insya Allah setiap sholat subuh akan setelah semuanya masuk, pintu samping akan kita tutup, akan kita gembok, sehingga untuk jamaah yang masuk bisa melalui pintu tengah. Jadi untuk meminimalkan kejahatan. Yang kedua berkaitan dengan jariah Bapak Ibu semua, berkaitan saudara atau infak beras yang sudah ada di depan. Itu tidak murni hanya untuk kegiatan masjid, tapi kalau memang ada Bapak Ibu yang betul-betul membutuhkan, silahkan diambil, karena itu harapan kami, sehingga berasnya itu tetap regulasinya cepat, jadi habis ada yang infak lagi. Jadi bukan murni untuk kegiatan masjid, tapi untuk semua jemaah yang membutuhkan. Yang ketiga, insya Allah pembangunan tempat TPG akan kita mulai di samping ini hari Selasa besok, kita sudah akan kita mulai. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang kelebihan rezeki bisa berinfak ke takmir Masjid Al-Islah. Yang keempat, insya Allah ranting akan membuat satu kegiatan jamaah peduli. Jadi jamaah peduli ini orientasinya adalah bahwa jamaah Muhammadiyah yang ada di dunia ini akan membuat satu kegiatan untuk melakukan bedah rumah atau perbaikan rumah layak huni, tidak hanya kepada jamaah Muhammadiyah, tapi pada lingkungan sekitar kita. Jadi itu yang akan kita lakukan. Adapun anggarannya dari mana, kita akan bekerjasama dengan beberapa elemen, termasuk laksis dan lain sebagainya. Mungkin di sini ada juga teman-teman kita dari Pilar, Pak Evi nanti juga akan bisa membantu. Jadi gerakan perbaikan rumah ini adalah perbaikan rumah layak huni. Karena selama ini kami lakukan kegiatan bantuan sosial yang setiap bulan rutin dilakukan oleh ranting maupun takmir Masjid Al-Islah. Itu ada beberapa betul-betul yang memperhatikan, sehingga gerakan jamaah peduli ini kita munculkan untuk memberikan solusi bahwa kemakmuran itu bukan hanya milik warga Muhammadiyah saja, tapi untuk secara keseluruhan umat Islam. Yang kelima, karena ini mendekati bulan Ramadan, insya Allah kepada pengurus masjid, takmir maupun ranting atau jamaah yang ada ruangan waktu bisa bekerja bakti nanti di depan masjid kita sekitar pukul 7 kita mulai. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah, yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam berlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Baik, kita lanjut. Ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktsaruhum kafirun. An-Nahl 83. Dan mereka ini mengetahui, mereka paham, mengerti tentang nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka mengingkari nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa aktsaruhum kafirun, dan kebanyakan mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ada istilah ahad, ada istilah al-wahid dalam Asmaul Husna. Dulu pernah saya bilang tentang masalah ini. Kita merujuk di al-wahid. Al-wahid itu kita paham kalau berkenaan dengan masalah pemberian, pengaturan, itu mutlak satu-satunya yang memberi rezeki, yang memberikan kesuksesan, yang memberikan nikmat dan seterusnya, itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu al-wahid. Tapi seseorang itu tidak cukup hanya sekedar mengimani asma Allah al-wahid, tapi dia itu juga harus mengimani asma Allah yang kita sebut dengan al-ahad. Al-ahad itu begini kan. Kalau yang namanya al-ahad itu kita paham, kita yakin bahwa Allah itu satu-satunya zat, tempat kita berdoa, tempat kita beristighosa, tempat kita meminta dan seterusnya. Antara al-ahad dan al-wahid ini harus kita jalankan bareng-bareng. Menarik kalau kita baca umpamanya di surat Luqman, itu kan ada kalimat wa in sa'altahu man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna qulil hamdu lillah. Jika engkau bertanya kepada mereka, Muhammad, siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, maka pasti mereka akan mengatakan Allah. Dan di dalam ayat-ayat yang lain pun mereka ketika ditanya siapa yang kasih rezeki, siapa yang kasih nikmat, maka mereka akan paham yang memberi rezeki, yang memberi nikmat itu adalah Allah. Tapi kenapa mereka ini tetap disebut sebagai orang kafir? Tetap mereka ini disebut sebagai orang yang menyekutukan Allah, padahal dia yakin rezeki itu hanya dari Allah, yakin yang menciptakan segala sesuatu itu Allah,
yang ngatur itu adalah Allah, tapi mereka tetap disebut sebagai kafir. Ya karena konteks pelaksanaan al-ahadunya itu tidak ada. Al-ahadunya tidak ada. Kan seharusnya antara al-wahid dengan al-ahad itu jalan bareng-bareng. Jadi kalau memang kita yakin bahwa rezeki itu hanya Allah yang ngasih, kalau kita yakin segala sesuatu yang ngatur itu adalah Allah, maka konteksnya memintanya beribadahnya itu ya kepada Allah. Gampangannya kalau orang-orang tauhid menyebut antara rububiyah dengan uluhiyah itu harus jalan bareng-bareng. Orang itu tidak bisa hanya sekedar dia meyakini tentang meyakini tentang masalah rezeki itu datang dari Allah itu saja. Dia harus melaksanakan, mengaplikasikan bahwa dia bersyukurnya itu juga hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya contohkan sedikit ya. Ketika kita itu mau berwudu, kita ambil air. Air ini mengalirnya dari keran. Ya. Yang kita pahami yang memberikan air itu kan bukan keran. Tapi pas ketika kita mengambil air itu seolah-olah yang ngasih air itu adalah keran, padahal bukan keran itu yang memberikan air. Tapi pada dasarnya ada di bawah tanah itulah sumber yang mengalirkan air itu melalui keran tersebut. Sama dengan konteks rezeki, kita ini mendapatkan nikmat, mendapatkan uang, mendapatkan apa, yang kita ingat itu bukan Allahnya yang seringkali terjadi. Contoh kita makan, pas ketika kita makan, yang ada di mindset kita bukan Allah yang memberikan rezeki. Yang ada di dalam mindset kita, mampu kiso mangan karena aku kerja, karena aku bekerja, karena aku berusaha. Seolah-olah bahwa bekerja itulah yang memberikan rezeki, memberi kita makan. Tidak boleh macam itu. Tidak boleh. Itu ibaratnya tadi ketika kita ngambil air itu, kita mindsetnya adalah yang memberi air itu adalah keran itu, padahal bukan. Loh, ini loh yang dimaksud oleh An-Nahl ayat 83. Mereka paham sebenarnya secara pemikiran, kalau ditanya mereka paham siapa yang ngasih uang Allah, siapa yang ngasih rezeki Allah, siapa yang ngasih nikmat Allah. Tapi pada konteks perilakunya kita seringkali mengingkari kata-kata kita sendiri tentang Allah yang memberikan rezeki. Qarun itu orang yang kaya raya kan. Ini bolak-balik saya sampaikan di sini. Qarun dalam surat Al-Qasas itu sugih tenanan sudah. Ketika dia kemudian ditanya kok bisa sukses, kok bisa kaya, jawabannya dia kan simpel. Innama utituhu ala ilmin indi. Saya ini bisa kaya karena saya punya ilmu. Allah tidak menerima jawaban Qarun, maka kemudian wa qasatna wa bidarihi al-ardh, dan kami benamkan Qarun itu beserta rumahnya itu ke dalam tanah. Allah dari itu. Nah, posisinya kalau kita bersyukur kepada Allah itu ada beberapa hal, ibu bapak. Kalau kita bersyukur kepada Allah, poin yang paling pertama yang harus kita garis bawah, bahwa satu-satunya yang ngasih nikmat kepada kita itu Allah. Bukan kerja kita, bukan ilmu kita, bukan skill kita, bukan makhluk, karena memang makhluk gak bisa apa-apa. Itu poin pertama. Kalau kita bersyukur kepada Allah, tidak cukup kita itu bersyukur hanya mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, tidak bisa. Tidak bisa. Setelah kita meyakini bahwa memang benar-benar bahwa nikmat itu memang satu-satunya yang ngasih adalah Allah, maka poin yang kedua adanya pengakuan melalui lisan kita. Itu yang kita sebut dengan asyukrun bil lisan. Asyukrun bil lisan. Kalau tadi konteksnya pertama adalah syukrun bil qalbi. Syukrun bil qalbi itu dengan hati kita punya tauhid, punya keyakinan bahwa satu-satunya yang ngasih nikmat itu hanya Allah.
kemudian yang kedua ada ikrar. Ada ikrar. Ditanya betul, siapa yang rezeki? Allah. Tidak boleh kemudian kita mengatakan Allah, tapi sementara di dalam hati kita mengatakan, oh aku kerja Allah. Boleh tidak saya mengatakan begini? Kerja itu adalah perintah, ya, ikhtiar itu adalah perintah, dan rezeki itu adalah jatah. Boleh saya mengatakan begitu? Sepakat atau tidak saya mengatakan begitu? Ada yang tidak sepakat kira-kira? Kerja ikhtiar itu perintah. Kalau jenengan tidak bekerja karena jenengan tidak ikhtiar, berdosa jenengan. Karena jenengan tidak melakukan ketaatan itu kepada Allah. Saya kembangkan sedikit. Akidah yang benar, itu kan posisinya adalah dua fondasi. Akidah yang betul itu ada dua fondasi yang harus kita lakukan. Akidah yang benar itu berarti ada dua pokok fondasi yang harus kita lakukan. Akidah. Kita paham akidah itu apa? Akidah itu apa? Akidah itu kan ada keyakinan mindset yang ada di dalam kita, keyakinan kita. Akidah itu bisa disebut benar kalau poin yang pertama ada benarnya pengenalan. Benarnya pengenalan kepada apa? Kepada nama Allah. Terus sifat Allah, terus af'alnya Allah. Kalau kita belum paham betul, mengenal betul tentang nama Allah, tentang sifat Allah, tentang af'alnya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu berarti akidah kita itu belum benar. Tentang apa lagi? Sifat Allah. Tidak apa-apa, sebagai ditulis baca dulu. Ya. Poin pertama, kalau kita ingin memahami bahwa yang namanya akidah itu betul. Poin pertama, benarnya pengenalan tentang nama Allah, sifat Allah, af'al Allah, ya, double sifat Allahnya. Ya. Ini yang benar dulu. Nah, termasuk pemahaman pengenalan jenengan tentang siapa sesungguhnya yang ngasih rezeki. Siapa sesungguhnya yang ngasih nikmat kepada jenengan? Pak, dia sholat loh Pak. Ya betul dia sholat, tapi dia pengenalannya kepada konteksnya Allah, nama Allah, sifatnya Allah, afalnya Allah tidak benar. Ya kayak seperti Qarun tadi, kayak seperti orang-orang jahiliyah itu. Meskipun mereka konteksnya meyakini Allah yang menciptakan, tapi mereka masih menyembah Manat, Lata, Hubal, Uzza, dan begitu. Makanya mereka tetap disebut kafir. Jenengan sholat, jenengan mengaji, tapi pengenalan tentang nama Allah tidak benar. Pengenalan tentang sifatnya Allah tidak benar, apalnya Allah tidak benar, bisa melenceng, itu akidah. Contohnya masih senang ke dukun, ke paranormal. Satu kali datang ke dukun, paranormal bertanya, percaya 40 hari sholat tidak diterima. Loh itu efeknya. Tanya saja satu kali kepada dukun, sudah kita berapa kali ini. Tanya kepada dukun, maka ta'arraf atau kain fasa'ala wa syai' fasadaqu bima yaqulu tuqbalu salatu arba'ina yauman. Ini kan berarti mindset pengenalan kepada siapa sesungguhnya al-ahad itu, siapa al-wahid itu kan harus jelas. Akhirnya malah datang kepada dukun paranormal 40 hari sholat tidak diterima ketika satu kali datang. Apalagi kalau bolak-balik. Itu yang kita sebut dengan ma'rifah. Yang kita sebut dengan sahihul ma'rifati fi asma'illahi wa sifatihi wa af'alihi. Yang nomor dua, kalau memang akidah itu harus benar, yang nomor dua itu ada tauhidul inqiyadi. Tauhidul inqiyad. Tauhidul inqiyad. Inqiyad itu kan artinya kan manut. Benar ya? Inqiyad itu artinya kan manut.
tauhid itu satu. Kalau yang disebut dengan tauhidul inqiyad, maka berarti itu urusannya dengan wala wal barok. Wala wal barok itu bagaimana? Kepada siapa kita memang betul-betul setia, taat, dan dari siapa kita harus berlepas diri? Ternyata hanya kepada Allah. Kalau sudah yakin siapa yang kasih rezeki, ya Allah, berarti lakukan kemudian bersyukur kepada Allah. Maka syukur itu kan ada 3 ya. Tadi saya sebutkan ada 2 sudah. Syukur itu ada 3 kan, Ibu? Betul. Ada berapa, Bu? 3. Satu dengan qalbi. Dengan qalbinya dulu. Qalbi itu hati. Kalau ketika seseorang itu dalam hatinya dia meyakini ini loh yang ngasih nikmat itu Allah, ini loh satu-satunya sumber nikmat itu Allah, maka kemudian yang kedua ada lisan, adanya ikrar. Setidak-tidaknya mungkin dia mengatakan alhamdulillah, setidak-tidaknya dia mengatakan alhamdulillah. Yang ketiga ini yang paling penting, ini yang kita sebut dengan jawari. Jawari itu perbuatan tubuh, anggota tubuh. Maka para ulama itu menyebut bahwa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu yang paling tepat adalah melaksanakan nikmat Allah itu di jalan yang dikehendaki oleh Allah. Nah, menjalankan nikmat di jalan yang dikehendaki oleh Allah. Inilah syukur nikmat yang sesungguhnya. Jadinya sudah nyampe pada konteks ketiga. Paling banter kita itu berdino alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi pada konteks yang nomor 3 kita jauh. Berdino ngomong alhamdulillah di komat sholat di orang melaku-melaku. Tiap hari mengucapkan alhamdulillah di komat ngaji juga melaku-melaku. Maka konteksnya begini nanti tadi kan hubungannya dengan posisi nomor 2. Tauhidul inqiyad. Tauhidul inqiyad tadi sudah kita paham. Ketauhidan di dalam masalah ketaatan. Jangan taati kan sopo, manutnya ke siapa. Makanya sebelumnya sudah kita bahas tentang ada istilah taklid, ada istilah ittiba, ada istilah talfiq. Masih ingat Ibu? Apa taklid gitu? Yes, pokoknya melu bu bener bunda, bu salah bu bener, bono dalilin bunda, bu paham pokoknya melu. Kadang-kadang yang diikuti salah yang tidak peduli itu taklid. Dan itu di dalam At-Taubah ayat 31 dianggap mengambil Tuhan orang yang diikuti itu. Masih ingat itu ya? At-Taubah ayat 31. Ojo taklid. Baik, kita lanjut dari sini. Qala Mujahidun ma ma'nahu huwa qawlu rajuli hadza mali waratuhu an abai. Imam Mujahid menyebutkan An-Nahl ayat 83 itu maksudnya huwa qawlu rajuli, yaitu adalah perkataan seseorang laki-laki, ya termasuk seorang perempuan juga. Hadza mali, ini harta saya. Waratuhu an abi atau an abai, saya mewarisi dari bapak-bapak saya. Secara tauhid orang semacam ini tidak benar. Allah itu yang ngasih rezeki, sementara bapak-bapak yang mewariskan itu cuma keran. Clear? Bapak-bapak yang ngasih warisan itu cuma keran. Terbukti banyak yang kejadian meskipun bapaknya sugih orang mewarisi apa-apa, meskipun bapaknya kaya raya, dia jadi anaknya ternyata begitu bapaknya meninggal dia tidak dapat apa-apa. Ada suatu saat ketemu dengan seorang tukang parkir, memanggil seorang perempuan, manggilnya Ci gitu ya. Ci, saya tanya tuh Pak, dia orang Jawa kalau jangan panggil Ci kenapa?
Dia kemudian bilang, oh dia dulu sejak kecil itu sudah mulai bayi itu sudah dimau sama orang Cina. Uangnya banyak. Yang ngeramut Cina itu sampai orang Cina itu meninggal sampai wafat, ngeramut sampai ada di anak ini. Begitu sang Cina meninggal, dia nggak dapat 0% pun dapat hartanya dari Cina tersebut. Kenapa? Dipek sama anak-anak kandungnya semua. Loh, sebenarnya kan konteksnya dia mulai bayi, sudah dikasih hibah, sudah ngeramut, sakit pun yang rawat ini, yang biayai ini, tapi dia tidak dapat apa-apa. Itulah idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu jadi terjadilah. Meskipun dia anaknya orang kaya, dia tidak dapat apa-apa. Jangan mentang-mentang aku sugih soalnya katanya punya bapak yang kaya raya dan dapat warisan, tidak boleh. Bapak jenengan yang punya harta, yang ngasih warisan jenengan itu cuma keran, titik. Sementara yang ngasih rezeki itu bukan bapak jenengan. Apalagi waqala Aun ibn Abdillah. Aun bin Abdillah mengatakan yaquluna laula fulan lam yakun kada. Ini termasuk dalam tauhid tak boleh. Apa maksudnya yaquluna laula fulan lam yakun kada? Andai kata tidak ada si fulan, ya tidak akan terjadi seperti ini. Tidak boleh seperti itu. Kenapa? Dia berarti tidak mengenal nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini tadi itu, ya, pengenalan, benarnya pengenalan tentang nama Allah. Ada kalimat la haula wala quwata illa billah yang seringkali dengan baca. Tidak boleh kita mengatakan kalau bukan karena si fulan tidak bisa seperti ini, tidak boleh. Apalagi kita drumen ngaji kuno, kita mengatakan Masjid Al-Islahi gila kamu aku yo, oh itu nggak boleh model. Secara ketawakitan itu syirik. Kita yang mungkin dengan izin Allah memakmurkan Al-Islahi tadi, bukan jenengan yang memakmurkan. Kalau andai kata meskipun tidak ada jenengan, kalau Allah berkehendak makmur, ya makmur. Lupa kita apakah kita fatalis? Bukan. Kita tidak bermaksud fatalisme, bukan. Kita tidak bermaksud untuk jabariyah, bukan. Tadi itu saya mengatakan bahwa perintah usaha itu adalah apa? Kerja atau usaha itu merupakan perintah. Sementara rezeki, hasil itu adalah jatah. Ada orang kerja dari pagi sampai malam, malam sampai pagi lagi. Kepala dari kaki dari kepala, tidak suki-suki wae. Tapi ada orang yang kemudian kerjanya ngantek, itu wae. Tapi jenengan aja harus yang kedua, itu tuh makomi. Godong-godong iso tak wiritan itu untuk duit lah tak pada sore saja. Oleh semua jenengan. Nah, jadi nama Allah. Jadi posisinya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak boleh kita mau aku lekat ini untuk ngikat ini, enggak boleh juga. Jenengan Anda mengatakan ada kalimat insya Allah di situ. Insya Allah kalau saya melakukan begini, hasilnya insya Allah akan begini. Tidak boleh jenengan memastikan sesuatu. Termasuk jenengan wiritan itu ya oleh mengatakan seperti itu. Aku wiritan petang 444, engkau tadinya mesti ini. Tidak boleh. Tekon di hitungan petang 444 tahun ini. Dan kemudian bisa memastikan hasil jadi apa, itu dari mana. Tidak boleh betul. Di YouTube itu kan banyak. Cukup hanya mendengarkan 2 kali di malam Jumat, pasti rezekinya akan begini-begininya apa modelnya. Itu kan konten orang kepingin suki dari YouTube saja ya. Akhirnya orang tertarik dengan judulnya itu. Akhirnya bagi orang yang tauhidnya tidak benar, yo melu wae di rumahnya pada contohnya gak suki-suki akhirnya kore. Gak suki-suki akhirnya kore. Kayak mau coba kian, mau itu jasa. Mau coba kalau kian sekian kali, kamu nanti akan kaya. Setuju turunan akan kaya, seumur hidup akan kaya. Percaya apa mana sih ngomong Habib, wes percaya. Bentino mau coba kian, gak suki-suki, kore. Akhirnya menyalahkan surat Al-Waqiah. Saya sepakat dengan Ustaz Ar-Razi yang orang-orang menyebut dengan Buya Ar-Razi.
Dia itu kan dulu ceritanya, dia itu dulu baca ini, kepingin ini, baca sholawat, kepingin ini. Sama gurunya dikatakan, kamu itu sholawatan untuk apa? Kamu tuh wirid ini untuk apa? Buya Allah itu cuma mengatakan, saya sholawatan kepingin kaya, saya baca al-waqiah kepingin kaya. Katanya gurunya itu cuma simpel, awak itu besok, dikonon besok kayak ciki. Akhirnya sejak itu kemudian berpikir Buya Al-Aziz, ternyata pemikiran konsep itu salah. Dan sudah bolak-balik saya katakan di sini kalau berzikir itu karena Allah, dan tanpa kita meminta A, B, C dan E, nanti itu otomatis akan diberikan oleh Allah. Sanepan yang berikan kemarin apa? Ya oleh nandur pari untuk oleh nandur pari untuk sukati melu toko oleh nandur sukat ya pari dalam melu. Nah, itu sanepan yang harus kita pahami, itu tauhid. Itu tauhid. Enggak boleh kita mengatakan aku tak mimpi. Atau waqala Ibnu Qutaibah yaquluna hadza fi syafa'ati alihatina. Ini adalah pertolongan dari Tuhan-Tuhan kami. Maksudnya Tuhan-Tuhan kami itu orang-orang jahiliyah itu dari patung. Mereka itu gak puas kalau tidak mengambil tawasul dengan patung-patung atau Tuhan-Tuhan yang mereka anggap. Mereka tidak puas langsung dengan ke Allah itu tidak puas. Akhirnya mereka minta pertolongan dengan Manat, Hubal, Lata, Uzza. Akhirnya tawasulnya tidak betul. Ya. Akhirnya kemudian ya dituduh dalam konteksnya mereka akhirnya menyembahnya kepada Manat, Hubal. Ingat ya, yang ngasih rezeki jenengan itu hanya Allah. Tidak usah jenengan gawe jimat-jimat penglaris itu supaya sedikit, tidak usah. Jenengan itu juga rasa lawan jimat jenengan itu. Tidak usah masa-masa sesuatu di atasnya pintu supaya ini supaya ini. Oleh sama lawan itu dan itu syirik. Rasulullah mengatakan, "Man 'ala qatamimatan faqad asyraka." Baik, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tentang masalah syukur. Jadi syukur itu ada dua, syukur itu ada tiga. Syukur bil qalbi dengan meyakini bahwa segala sesuatu yang diberikan itu adalah miliknya Allah, diberikan oleh Allah. Yang kedua, iqrar, mengucapkan, ya, menetapkan dengan lidah kita, namanya syukur bil lisan. Dan yang paling penting adalah yang nomor tiga, menjalankan nikmat itu di jalan yang dikehendaki oleh Allah. Maka posisinya kemudian kita pahami, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, Al-Baqarah 22. Maka jangan kalian menjadikan andadan itu sekutu-sekutu, Tuhan selain Allah, wa antum ta'lamun. Ya, dan sementara kalian itu paham. Kita seringkali mempertuhankan ilmu kita. Betul. Secara tidak terasa kita seringkali mempertuhankan ilmu kita, mempertuhankan skill kita. Seringkali begitu. Dulu pernah saya bilang di sini, kalau menyekolahkan anak jangan sekali-kali mengatakan, "Le, sekolah sing pinter cek pinter boleh duit." Ya, le sekolah sing pinter supaya pinter boleh duit. Dulu pernah saya sampaikan bahwa ketika ada orang itu kemudian dia itu mencari ilmu, dia mencari ilmu itu hanya kapasitasnya itu hanya untuk mencari harta dunia. Maka secara otomatis kalau di dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW, orang ini tidak akan mendapatkan bau surga. Saya bukakan di sini hadisnya supaya jangan paham. Inilah tauhid. Inilah tauhid. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seseorang itu datang
SAW. Kan dia sempat bertanya itu tentang masalah itu. Ini hadisnya ketemu, jangan amati di bawah. Man ta'allama ilman, barang siapa yang mencari keilmuan, mimma yubtagha bihi wajhullah. Mimma yubtagha bihi wajhullah itu maksudnya seharusnya orang itu mencari ilmu itu niatnya adalah untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini la yata'allamu illa yusiba bihi 'aradan minad dunya. Tapi dia itu tidak mencari sebagai ilmuwan kecuali untuk mendapatkan 'aradan minad dunya. Ya. Kenikmatan-kenikmatan kehidupan duniawi yang mengenakan. Maka apalam yajib 'aradan jannah yaumul qiyamah, maka orang model semacam ini tidak akan mendapatkan bau surga nanti di yaumul qiyamah. Kita nyari ilmu itu bukan untuk duit. Dan akhirnya nanti ketika Allah berkehendak lain, waduh tidak karuan. Ada orang yang sekolah S3 tidak dapat apa-apa, pulang ke Indonesia malah jadi pemulung. Ada orang yang jurusannya dokter, nggak jadi dokter malah jadi penyanyi, wakai. Ada yang sekolah S2 bukan jadi dosen tapi malah jadi dokter pelembungan, wakai. Nggak boleh pada kita seperti itu, nggak boleh. Lah itu yang kita maksud diantaranya dengan istilah andada, sekutu-sekutu bagi Allah. Karena yang ngasih rezeki itu bukan S2, S3, S2 itu bukan sekali lagi bukan. Jangan sekali-kali dengan menyekolahkan anak itu dengan mengajari anak jadi syirik dan begitu. Biasanya sekolah harus pintar karena Allah Subhanahu wa taala. Juga jurusan ini wis terserah bismillah. Perkara nanti dadi apa itu urusannya Allah. Itu seharusnya kita garis bawah. Ada embel-embel itu karena memang jatahnya Allah Subhanahu wa taala. Engkau akhirnya kan jadi jelek orang itu. Terus aku tak ngambil jurusan ini. Ternyata nggak jadi sesuai dengan jurusannya, putus asa dan sebagainya. Karena memang rezekinya Allah tidak ada dari situ. Tidak. Karena mindset keduniaan, hedonisme semacam itu. Dan itu bisa terjadi menjadi sebuah bentuk kesyirikan. Mempertuhankan duit, mempertuhankan apalagi ilmu, mempertuhankan skill dan sebagainya. Bahkan mempertuhankan ulama seperti yang sudah kita bahas dulu. Gitu ya. Sebelum saya masuk pada detailnya tentang Anda dan bagaimana menurut para ulama, mungkin ada yang perlu disampaikan lebih dulu. Mau silakan. Dilihat pengobatan alternatif kayak apa. Kalau yang seperti kayak ponari itu tidak boleh. Itu tidak logik itu ponari itu. Ya. Dilihat dulu alternatif kayak apa. Kalau konteksnya itu pengobatannya seperti itu. Ayo penyakitmu tak pindah hanya terus itu. Wah ini dibohongin. Kan begini Pak. Yang tahu persis tentang yang masalah baik itu siapa? Rasul ketika diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Simpel yang paling dekat sama Allah itu adalah Nabi Muhammad dan kemudian para sahabat Rasulullah SAW. Andai kata pengobatan semacam itu bisa terjadi, kenapa tidak dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad SAW, sejak zaman para sahabat Nabi Muhammad SAW? Padahal mereka begitu dekatnya kepada Allah SWT. Itu poin pertama. Poin kedua, sang dukun ini pas ketika sakit dia melakukan hal yang sama atau tidak? Kalau andai kata sang dukun melakukan hal yang sama, dia kena sakit atau tidak? Secara logika, kalau memang itu bisa dilakukan, sang dukun tidak akan pernah sakit. Betul ya? Enak kalau dia masih punya setiap sakit tak pidana PT, setiap sakit tak pidana apa? Ngeluh titik pidana jejak. Tidak logik. Dan itu adalah pembohongan. Pengalaman dengan adik ipar sebelum saya menikah dengan istri saya dulu itu begitu. Sampai habis katanya dukunnya buang emas ini ke sungai ini, buang pitik putih ke sini, buang pitik hitam sopo barangkali, dan gunung Arjuna macam-macam. Habis itu uang buahnya seperti itu. Dikoroi.
di Goro ini. Ada juga yang begini, datang ke dukun terwet, di ronsen ada penyakitnya. Pergi ke paranormal itu, kemudian di ronsen lagi tidak ada. Wes, merasa sembuh sudah tahu. Ternyata beberapa bulan berikutnya, begitu di ronsen stadiumnya sudah stadium 4. Berarti dia kerjasama sama setan, gitu. Ditutupi penyakitnya itu. Itulah penghiburan iblis rahmatullah. Tidak usah percaya dan pakai kata saudara itu. Dilihat dulu pengobatan alternatifnya kayak apa. Adik ipar saya tadi itu ketika saya baru kemudian nikah sama adik saya kasih tahu ini begini. Benar. Ronsen dari kepalanya. Nah karena memang konteksnya satu hari bisa sampai kejang beberapa kali. Apa sebenarnya di corona nggak sembuh-sembuh. Kalau bahasa Jawanya itu diletek. Bawa ke dokter, lihat di scan kepala. Ternyata memang otaknya nggak bisa berkembang. Otaknya nggak bisa berkembang. Meskipun usianya itu 30 tahun ya seperti masih kayak anak SMP, nggak bisa berkembang. Dan kejang karena penutupan kelembapan itu. Loh, masuk di pidana nang PT kira-kira apa kejang begini? Nggak logik, nggak perlu. Jadi itu disebut dengan Tuhan dan disebut dengan Allah. Dan itu kalau kita percaya semacam itu syirik. Tapi kalau untuk alternatifnya kayak seperti Rasulullah memang Rasulullah mengobati dengan herbal itu pernah pakai madu, pakai jinten hitam, pakai apa lagi? Minyak zaitun, pakai kurma setiap pagi itu 7 butir dan sebagainya. Kalau herbalis tentang alternatif seperti itu monggo. Dan banyak para dokter seperti Pak Dr. Zaidul Akbar itu yang menggabungkan alternatif seperti itu. Pengobatan sunnah Rasulullah SAW seperti bekam itu monggo silakan. Tapi kita nggak logik. Dua meskipun nang kali saja dibuat duduk masih dipakai kalau duduk. Jadi nggak percaya atau tidak usul itu. Ya, makanya yang kita itu sekarang jadi gila. Setelah dia banyak melakukan kebohongan. Hati-hati. Betul tak? Dia sekarang gangguan jiwa kan? Ya, yang di Blitar yang paling viral gangguan jiwa akhirnya sekarang. Baik, lanjut kita bisa dibahas siapa namanya. Jadi kan paham. Rumahnya jadi kabel coklat itu. Ada yang lain? Cukup? Baik, kalau cukup berarti alhamdulillah paham 100%. Masih jam 4 kurang seperempat. Masih jam 4 kurang seperempat. Tak dulu karena kok jadi macet, tidak berubah-ubah. Enggak mari-mari ngaji gitu. Ternyata di sini jam 5:30. Oke, clear ya. Jadi pembahasan kita kali ini tentang ketauhidan, bahwa harus ada benarnya pengenalan tentang nama Allah, sifat Allah dan af'al Allah. Harus benar. Makanya saya bilang suatu saat kita perlu untuk ngaji tentang Asmaul Husna. Ini kalau kata mungkin kita perlu ngaji Asmaul Husna. Ini baru perdana kita bahas fikih Asmaul Husna di Al-Ikhlas layar langsung. Itu kalau subuh kedua Jumat sama Jumat keempat maghrib itu kita ngaji khusus fikih Asmaul Husna. Dalam konteks untuk menentukan proporsional nama Allah Subhanahu Wa Taala itu kayak apa. Ya, dan juga termasuk ada tauhidul iyyah, adanya ketauhidan tidak merasa ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian syukur itu ada 3, ada qalbi, lisan, jawari. Yang paling penting adalah menjalankan nikmat itu di jalan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita tidak masuk pada kategori la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur kepada atas nikmat-nikmatku, maka akan aku tambah nikmat-nikmat. Tapi wa la in kafartum, kalau kalian itu kufur terhadap nikmat-nikmatku, inna adzabi lasyadid, maka azabku itu sangat pedih. Cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita adalah orang yang husnul khatimah.
Mudah-mudahan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak kita adalah anak yang saleh dan salihah, dan mudah-mudahan keluarga kita adalah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Umur kita mudah-mudahan diberkahi, istiqomahkan dalam kebaikan, dan mudah-mudahan negara kita tercipta NKRI ini adalah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Subhanakallahumma wa bihamdika